Nah, paslon tersebut kalau saya anggap semuanya baik. Yes. Ya, semuanya baik, salut gitu kan. Akan tetapi semua yang baik ini pasti ada yang terbaik. Ya. Tapi terkadang saya berpikir, apa selama ini kita masih tidur ya? Sehingga dibangunkan gitu ya, perlu diselepet gitu ya. Melihat itu, saya melihat semua membangun itu tidak hanya kepada fisik. Itu kalau fisik kan infrastruktur dan sebagainya. Membangun itu bisa pada orangnya, membangun warganya. Semua dibangun sehingga kita bisa tampil. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. All things will be discussed in the studio. Sahabat TEA Project dimanapun Anda berada, kita membahas sesuatu yang memang lagi panas ya, ya pemilu ya Pak Haji ya. Karena memang pada kesempatan ini baru tadi malam debat cawapres ya. Memang sebelumnya ada debat capres tapi kita belum mengangkat itu ya. Cuman memang tadi malam sepertinya cukup menarik juga. Ada beberapa paslon yang menurut saya menarik perhatiannya. Tapi bagaimana menurut pendapat masyarakat? Nah, kali ini kita mengundang Bapak kita, ya kan, pengamat, ya kan, Pak Haji Supangkat. Sehat Pak Haji? Sehat, alhamdulillah. Ya Allah ya Rabbi. Ketemu lagi ya? Ketemu lagi, Ya. yang penting sehat ya Pak Haji ya. Amin. Iya, Yang penting kita sehat. Iya bener. Gitu. Nah terus apa namanya Pak Haji, disapa dulu lah sahabat-sahabat ya Project dimanapun Anda berada. Iya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya ingin menyampaikan terima kasih kepada TEA Project, termasuk para penggemar barangkali ya. Iya. Fan, gitu ya. Tentu saja kesempatan kali ini kesempatan yang sangat keren karena berkaitan dengan masalah hasil debat tadi malam ini sangat menarik untuk kita semua. Akan tetapi kita sepakati dulu nih bahwa ini obrolan kita itu berkaitan dengan netralitas kita ya. Oh, kita iya, dari tiga paslon itu kita netral di sini. Akan tetapi kita ingin memberikan edukasi politik. Edukasi politik atau tanggapan saja gitu ya. Barangkali karena memang debat itu di samping juga menarik dan keren, sangat sensitif juga Pak Haji. Dan keren gitu ya. Kan kenapa saya bilang sensitif? Karena bisa jadi dari tim suksesnya nyerang kita juga nih. Bisa-bisa disomasi kita teman-teman ya kan, kita nggak tahu ya kan. Enggak lah. Oh enggak. Ini kan edukasi ini sangat baik itu kan namanya masyarakat kita ingin juga menyampaikan sesuatu yang sesuatu itu bermanfaat bagi teman-teman kita atau fan dari TEA Project kan itu ya. Khususnya apalagi yang lainnya. Itu harapan kita gitu kan. Betul. Gitu. Memang TEA Project ini hadir Pak Haji berdiri untuk masyarakat, memberikan edukasi politik, memberikan edukasi hukum juga ya kan. Gitu. Jadi ini juga membuat publik belajar hukum, belajar berpolitik kan gitu. Betul. Jadi kita disclaimer dulu ya teman-teman. Kita disclaimer dulu ya. Jadi ini tidak menyerang atau tidak menyerang salah satu paslon ataupun apalah, itu kita geserkan dulu karena ini menurut pendapat publik. Karena saya juga mempelajari beberapa informasi dari berbagai sumber berita-berita ya kan. Ada positif, ada yang negatif, kan banyak soal pemilu Pak Haji. Seru memang dinamikanya Pak Haji. Ya, tentu saja dalam pembicaraan itu kan setiap apa saja yang kita sajikan ada saja yang berdampak pada hukum dan sebagainya. Akan tetapi dalam hal ini tentu saja saya ingin menyampaikan dalam ini khususnya kepada TEA Project. Dalam hal ini dari tiga paslon, paslon tersebut kalau saya anggap
semuanya baik. Yes. Ya, semuanya baik, salut gitu kan. Akan tetapi semua yang baik ini pasti ada yang terbaik. Ya, tentu saja betul Pak terbaik Haji. itu Saya kita- sepakat itu. Kita akan melihat itu karena memang mengapa? Karena di dalam perdebatan itu ada beberapa hal yang tiga paslon sampaikan gitu ya, khususnya dari paslon 1, 2, dan 3. Itu dari masing-masing paslon itu sendiri dia menyampaikan misi dan visi dan sebagainya gitu. Kalau saya amati dari pihak paslon nomor 1, dia ingin membangun yang sudah ada, kelihatannya gitu ya. Meskipun di sana judulnya perubahan. Akan tetapi kelihatannya ingin membangun dalam segi semua sektor. Dengan cara apa? Wah, kita selepet supaya Iya, mereka bener. itu bisa meningkatkan apa yang menjadi harapan Iya. dari paslon nomor 1 gitu kan. Filosofinya itu selepet. Tapi terkadang saya berpikir apa selama ini kita masih tidur ya, sehingga dibangunkan gitu ya, perlu diselepet gitu ya. Wah, tapi itu ide yang bagus, tentu saja itu sangat baik gitu ya, tentunya untuk paslon nomor 1 supaya untuk meningkatkan perlu dilakukan selepet gitu kan, supaya dia tidak stuck. Lalu kemudian dia tidur saja gitu, atau perlu diselepet gitu. Wah, itu kan dari nomor 1. Nomor 1. Kemudian nomor 2 ini juga luar biasa, sama-sama luar biasa nih. Saya enggak ini kan, semuanya luar biasa. Kalau di paslon nomor 2, karena memang dia, kalau saya amati, dia ingin meneruskan suatu pembangunan, lalu kemudian meneruskan itu sendiri, bagaimana menggali gitu potensi yang ada di Indonesia ini, karena Indonesia itu tidak main-main. Bahwa Indonesia adalah negara yang berbentuk republik, terdiri dari ribuan pulau, termasuk suku bangsa dan sebagainya. Nah, dan sebetulnya negara kita ini dikagumi oleh seluruh bangsa, seluruh negara-negara lain. Nah, itu pokok pertama yang harus kita ingat, bahwa bangsa kita bangsa yang besar. Betul. Terus kemudian selain bangsa yang besar, kekayaan alamnya cukup besar. Dan bagaimana kita mengolah kekayaan itu? Nah, ini tergantung kepada 3 calon itu. 3 calon. Tapi betul. kelihatannya dari calon nomor 2, dia ingin menggali gitu potensi yang ada di Indonesia ini, sehingga Indonesia mencapai Indonesia yang maju, Indonesia yang betul-betul menjadi, ya kalau bisa sih menjadi negara superpower. Superpower, iya, gitu ya. iya. Kelihatannya Iya, arahnya iya. ke sana. Ya, mudah-mudahan ini juga terwujud gitu ya. iya. Gitu. Kemudian yang nomor 3, tentu sebuah negara itu harus dibangun semuanya dengan ketentuan, di samping bagaimana bangsa kita bisa diatur supaya bangsa kita maju. Nah, kalau Pak Mahfud MD dia mengarah kepada regulasi, karena percuma saja ketika negara ini hasil kekayaan alam yang cukup besar, akan tetapi ketika korupsinya juga banyak, itu yang dikhawatirkan gitu kan. Dengan demikian dia punya visi misi bagaimana korupsi yang ada di Indonesia bisa dibereskan, dibersihkan gitu kan. Tentu saja ini akan menopang bahwa bangsa kita, kalau itu tidak ada, tentu akan menunjang apa yang diinginkan menjadi negara besar gitu kan. Kalau saya ingat di Cina itu presiden dulu, siapa itu ya, ketika dia mengatakan statement begini, korupsi itu katanya harusnya dihukum mati kan gitu ya. Oh iya ada itu dulu ya digaungkan. Tolong siapkan peti mayat 100. Nah, tapi jangan 100, 101. Ketika warganya menanyakan buat apa yang satunya buat saya kalau saya korupsi, kan luar biasa gitu ya. Tapi Indonesia nggak begitu. Indonesia cukup elegan, hebat. Bagaimana cara mereka mengantisipasi seperti itu. Pelan-pelan, nanti pun juga harapan-harapan itu akan terwujud dengan baik. Tinggal kembalikan kepada masyarakat kesadarannya, mendukung siapapun itu. Yang penting kalau saya melihat tiga-tiganya cukup baik. Iya, ingin membawa bangsa kita menjadi bangsa yang besar, yang dikagumi oleh seluruh negara. Kemudian paling utama adalah tujuan kita
mensejahterakan masyarakat. Saya Betul. kira gitu. Luar biasa. Mantap, luar biasa itu. Jadi poinnya teman-teman sahabat Tea Project ya ada nomor 1, nomor 2, nomor 3 itu punya hal-hal yang variatif ya dalam programnya ya Ya, Pak Haji ya. ya. Yang pertama bicara soal selepet tadi ya kan. Ya. Artinya secara filosofi dia membangunkan yang dalam tidur lah kira-kira begitu ya. Ini kalau nggak salah sayanya nih gitu tuh. Kalau salah ya tolong diluruskan. Yang kedua ya kan, yang kedua memanfaatkan sumber daya energi atau sumber daya manusia yang ada, kan gitu ya. betul, Kalau betul. saya ngelihat di debat cawapres semalam gitu. Yang ketiga bicara soal regulasi juga, Ya, termasuk regulasi. pemberantasan korupsi. Termasuk pemberantasan Itu juga korupsi. luar biasa itu. Nah, saya setuju juga itu di wilayah itu karena beliau mengerti hukum gitu kan. Jadi supaya masyarakat juga melek terhadap hukum bahwa dijelaskanlah sama Prof Mahfud begini loh konteksnya kalau hukum itu kan gitu. Ya, Iya kan? seperti kita kan masyarakat awam yang tidak Iya, paham benar. tentang hukum. Karena hukum itu terus terang saja. Nah, hukum itu adalah produk politik. Nah, siapapun yang memimpin. Akan tetapi iya. bagaimana merubah itu harus disertai dengan regulasi yang tentu sebelumnya dipersiapkan terlebih dahulu apa yang menjadi dampak untung ruginya gitu ya ketika kita membuat regulasi itu. Tapi saya yakin semua yang menjadi calon ini tentu saja ingin Indonesia itu menjadi negara yang sejahtera, Benar. aman gitu. Setuju ya? Setuju, sepakat. Itu. Sepakat. Karena yang paling penting itu. betul. Itu. Karena ketiga-tiganya ini adalah putra-putra terbaik bangsa. Kan gitu. Itu. Benar, gitu. Saya Gitu. sepakat itu tiga-tiganya memang sedang berjuang ya. Yang penting pada intinya memang posisikan mereka itu untuk berdiri itu untuk warga negaranya. Kan gitu. Itu dia. Jadi saya juga ingin menyampaikan kepada teman-teman semua, apalagi khususnya ya pen ya project gitu ya. Kita harus bersatu, kita harus membangun bangsa, jangan saling menyalahkan. Mari kita mencari solusi supaya kita bisa menjadi bangsa yang sejahtera, yang makmur, semuanya bisa berjalan dengan baik sesuai dengan cita-cita Bangsa. Betul Pak Haji. Itu yang kita harapkan. Bersatu kita, nggak usah. Kalau masalah berkaitan dengan pemilihan itu biasa. Biasa lah, nggak usah. Seperti kita juga ngomong apa loh kan gitu ya. Tapi kan masyarakat awam seperti kita perlu juga kan mudah-mudahan aja ini ada bermanfaatnya sedikit gitu kan. Tidak banyak pun akan, tetapi ini penting sekali karena ini berharap bahwa kita semua yang mengikuti yang maupun debat dan sebagainya kita melihat senang, Happy, mudah-mudahan apa yang nggak ada kerusuhan, nggak ada apa itu yang saya salut gitu Iya ya. benar. Ya, Kondusif. kondusif. Jadi salutlah dari ketiga calon ini. Mudah-mudahan selanjutnya seperti itu. Iya, karena memang situasi dan tujuan. karena memang apa namanya pemilu ini sangat kuat sekali gesekannya Pak Haji. Itu dia. Ya kan, gesekannya itu terutama dari ya bukan nyalahin netizen ya, bukan. Tapi memang yang militan-militan ini yang apa ya? Ketika dia punya jiwa besar dan untuk militansi dia itu, maka dia menciptakan misalnya berita-berita hoax misalnya kan, menciptakan hal-hal yang menimbulkan benturan. Nah itu teman-teman sahabat Tea Project, jangan ya, kita tetap harus selalu solid ya. Karena kita ada di dunia digital, kita harus melihat semua itu dengan objektif. Terserah pilihan kalian apa, silakan gitu tuh. Tapi tanpa harus menghujat pilihan-pilihan yang lain gitu tuh. Begitu Pak Haji? Betul, setuju sekali. Tapi memang begitu Pak Haji ya, menimbulkan banyak, kadang-kadang juga ada hoax yang gitu tuh. Nah itu yang nggak boleh gitu kan. Kita wajar kalau dari masing-masing pendukung, ya semuanya siapa yang tidak mendukung masing-masing itu pasti agak bersaing gitu kan. Agak bersaing. Tapi kalau persaingan itu positif, lalu untuk membangun
terutama kepada seluruh warga negara Indonesia gitu kan, ini sangat baik. Jadi seperti itulah. Makanya saya begitu lihat, waduh keren banget tuh. Itu yang saya Ini harapkan. ke siapa? Ke siapa nih keren banget ya? Semuanya dong. Tapi kan minimal dari 1 2 3 ada lah yang rangkuman sedikit lah buat Pak Haji, nilai bagus lah, dapat nilai positif lah. Ya, tentu begini, di dalam perdebatan kan itu kan kuncinya ada bagaimana kita bersilat lidah untuk memberikan argumentasi dengan baik kepada apa yang bertanya atau dan sebagainya. Itu tentu saja mereka agak sedikit panas lah. Panas. Akan tetapi itu kan satu hal yang wajar. Iya. Yang penting tujuannya adalah bagaimana membangun bangsa ini supaya bangsa ini sejahtera, makmur, adil, sentosa. Begitu. Tujuan besarnya Ya. itu outputnya harus ke sana ya Pak Haji ya, bukan Ya. perang-perangan 1 2 Ya. 3 lah, ruwet lah. Ya, kalau hanya sekedar menilai bahwa memang di antara yang baik, semua ini yang baik, ada yang terbaik gitu kan. Nah, kalau dilihat ada yang piawai menyampaikannya, ada yang karena memang mungkin persiapan itu agak kurang. Agak gitu ya. kurang. Lalu sebetulnya dia bisa jawab, tapi ketika itu karena kadang-kadang menghadapi audien itu kan blank. Blank. Gitu. Ada kadang-kadang sepersekian detik bisa blank Itu ya. dia. Iya benar. Benar. Iya. Saya nggak kebayang kalau saya berdiri di sana juga pasti ada itu blanknya dia. juga. Itu. Jadi Bener. jadi satu hal yang wajar. Tapi di situ mempunyai nilai loh. Betul. Jadi ketika, ini dia persiapan banget nih. Memang cerdas nih, kan gitu ya. Terus kira piawe cara menjawab dan sebagainya, dia bisa counter dengan apa yang menjadi argumentasi dia. Saya lihat seperti itu. Cuman saya nggak bisa ngomongnya nih. Yang penting di antara 3 ada yang bagus. Ada yang bagus ya? Oh, iya bagus ya. Gitu, ada yang bagus. Pasti ada lah ya. Masih Iya, ada iya, bagus. iya, Kan iya. kita udah sepakat dulu nih. Iya. Netral. Setuju kan? Gitu. Netizen penasaran ya. Pasti penasaran. Tapi Gitu. semua ada netizen teman-teman netizen ini pasti udah bisa ngerangkum lah ya kan. Iya, Karena memang debat capres pertama ada yang trending topik ya kan di Twitter ya kan. Kemudian debat kedua ini di cawapres ada juga yang trending Twitter gitu kan. Semuanya punya keunggulan masing-masing. Iya. Makanya saya penasaran dengan nanti ada kejutan apa lagi nanti di debat selanjutnya kan gitu. Pastilah. Pasti kadang-kadang ada yang menjawab walaupun sekata 2 kata tapi dia unggul gitu. Tiba-tiba elektabilitasnya tinggi gitu kan. Keren kan ya? Iya. Gitu. Jawabnya sedikit ya. Iya, jawabnya sedikit. Tapi menarik gitu ya Menarik. untuk semua warga gitu kan. Dan masuk akal. Kadang-kadang seperti itu. Ya kalau kita berkelakarnya begini. Iya. Kalau ditanya, "Bro, gimana tuh mengatasi banjir?" Tentu kan kalau orang-orang yang ini yang narasinya bagus kan, banjir itu mungkin gorong-gorongnya sudah rusak atau terus kemudian banyak sampah perlu disiapkan nih. Ada yang juga jawabnya simpel saja. Bagaimana menurut Bapak gitu ya? Iya. Kenapa ini banjir? Bagaimana apa penyebab banjir? Dia bilang, itu biasa. Penyebabnya adalah air. Meskipun berkelakar tapi jelas itu. Iya benar. Gitu. Meskipun berkelakar tapi jelas. Jelas. Benar. Walaupun banyak sampah, banyak itu dan sebagainya, kalau Benar. nggak ada air, Nggak ada nggak air, banjir nggak juga. banjir. Betul Haji. Kira-kira itu anekdotnya seperti Iya. begitu. Tapi jangan marah ya teman-teman ya. Kita ini biasa ya, Iya. seperti di warung kopi. Warna kopi lah. Iya benar. Tapi kita, seru. kita kan namanya masyarakat awam ingin tahu gitu kan. Kemudian juga ingin berkiprah dalam hal obrolan seperti ini. Mudah-mudahan ada manfaat yang baik walaupun hanya sedikit gitu kan. Itu barangkali tujuan kita. Gitu. Iya. Emang kalau debat itu semua fasilitas harus siap, baik secara
body language ya kan. Itu dia. Karena itu dipertontonkan ke publik Iya. gitu. Perang retorika ya, perang gagasan, ya, perang ide ya kan, debat saling bertektok gitu tuh, serang satu sama lain. Itu memang publik menginginkan itu sebenarnya. Cuman juga kita tentu saja harapan ketiga calon ini gitu. Tentu saja retorika yang disampaikan itu retorika salah gak ya retorika sebetulnya apa ya bahasanya ya seperti itulah bahasanya kan, ya. Artinya begini. Harapan warga tentu saja aplikasinya yang bagus gitu ya, terus kemudian bagaimana setelah visi misi itu dia inginkan, mudah-mudahan ini bisa diterapkan, mudah-mudahan ini bisa dilaksanakan bila mana siapapun yang jadi nanti kan gitu, sehingga ini bisa menjadi harapan bangsa kita, karena bangsa kita udah kangen pengen bangsa senjata seperti bersaing dengan negara superpower dan sebagainya. Saya melihat itu gitu kan, ya boleh dong kita ingin menjadi bangsa yang besar. Bukan sekarang tidak besar, udah besar kita. Akan tetapi kan ketika kita punya keinginan maju, karena generasi kita masih banyak yang bagus-bagus, kenapa tidak kan itu perlu dimunculkan dengan gagasan-gagasan yang diberikan oleh para paslon ini. Wah, cukup baik itu menurut saya kan. Menurut Pak Haji, IKN setuju nggak Pak Haji? Kalau saya sih, kalau ikan yang namanya membangun di mana-mana setuju aja. Setuju gitu ya. Yang tidak setuju tidak membangun. Kalau membangun di mana-mana setuju aja gitu. Yang penting kemanfaatannya itu bisa dirasakan oleh masyarakat. Iya betul. Tujuannya bagus. Begitu. Betul. Jadi, karena disinggung soalnya Pak Haji soal IKN. Ini kan? Jadi gua kejebak nih ngomong. Tapi kan sudah sepakat bahwa kita sudah netral. Kita artinya hanya melihat itu. Saya melihat semua membangun itu tidak hanya kepada fisik. Itu kalau fisik kan infrastruktur dan sebagainya. Membangun itu bisa kepada orangnya, membangun warganya, semua dibangun sehingga kita bisa tampil negara Indonesia adalah negara yang baik, negara yang bagus, sejahtera, gitu. Benar. Karena jadi kalau ditanya setuju nggak membangun, kalau membangun di mana-mana setuju. Oh setuju banget gitu kan. Apalagi bila perlu ada yang bangun lagi. Itu. Ada yang ide tuh, ada yang keluar ide cemerlang lah dari salah satu paslon, katanya mau bangun 40 kota yang setara dengan ibu kota Jakarta, kira-kira begitu. Itu dia. Semuanya pasti keinginan ada. Keinginan ya. Tapi terjangkau nggak dengan terjangkaunya. Apakah APBN kita bisa memadai atau dibantu dari bantuan dari yang lain misalnya kan, swasta dan sebagainya dengan 40 itu semua yang setuju. Cuman jangan juga kita ketika kita punya harapan besar, yang kecil ditinggalkan. Yang akhirnya yang besar tidak jadi, yang kecil terbengkalai. Maksud kita setuju aja yang namanya membangun, cuman kita jangan sampai kita punya keinginan hanya misalnya ingin saja. Harus realisasikan. Direalisasikan terus didukung dengan apa yang menjadi supporting. Iya, betul itu tentu saja dari begitu. Aspek. Gitu. Jangankan 40. Satu aja bangga. Iya dong, IKN. Apalagi nanti terus gitu kan. Aja gitu. Yang penting negara kita tetap yang penting bersatu, aman. Jangan ribut. Sudahlah, ini namanya juga pesta demokrasi. Jangan mudah terprovokasi lah, kira-kira begitu ya Pak Haji ya. Setuju. Penting itu, karena memang teman-teman sahabat ya Project yang paling sangat riskan itu ya kita ini tipe masyarakat yang ada yang mudah terprovokasi sehingga sumbu pendek kan kira-kira gitu ya. Iya. Sudah saling menyulut ya kan, akhirnya
timbul api kecil ya, udah dari timbul api kecil jadi gede. Itu. Jadi perang kita di dalam ya kan. Sedangkan bisa jadi dari luar menyoroti, bisa aja dia teriak-teriak ore. Iya. Kan ngeri kan Pak Haji? Oh iya dong. Dibenturkan kita khawatirnya begitu. Ingat bahwa kita negara-negara, bahwa kita adalah negara yang kaya raya gitu ya. Semua orang melihatnya kepada kita. Nah, ketika kita bisa mengelola sendiri, lalu kemudian kita bisa memanfaatkan sumber-sumber itu, maka kita insya Allah gitu. Nanti generasi-generasi kita akan senang, depannya bahagia gitu kan. Bener Pak Haji. Apalagi kalau kita ini udah bersyukur dong. Ketika kita kembali kepada tahun belakangan, nenek-nenek kita, kakek buyut kita, sangatlah susah ketika pada saat itu ya, ingin negara merdeka dengan berjuang darah, air mata dan sebagainya. Kita sudah mengisi ini, kita manfaatkan untuk bagaimana kita bersatu membangun, timbulkan ide-ide, realisasikan itu. Gitu. Action. Itu benar. Apalagi juga ada kekhawatiran bagi anak-anak muda juga nih Pak Haji, mengenai dengan adanya bisa jadi khawatir utang semakin melonjak, utang negara kan bisa aja kan, kekhawatiran itu terjadi sebelum masa transisi misalnya. Ini terjadi masa transisi, kemudian ada kebijakan-kebijakan yang harus ngutang lagi, kan kita juga kerepotan kan di wilayah itu kan, karena ini generasi anak-anak kita nanti ke depannya nih kerepotan nih. Betul itu. Tapi ingat bahwa yang punya utang bukan negara kita aja loh. Iya, memang betul. Negara maju pun juga punya utang. Betul. Tapi kalau kita mengutang terukur. Sehingga utang besar biarin, tapi kan kita bisa bayar terukur gitu kan. Ketika utang besar, penghasilan lebih besar lagi kan. Harusnya. Sehingga kita bisa cover itu kan. Pendapatan negaranya. Jadi pastilah pemerintah kita ketika dia mau menggali dan itu akan mampu gitu ya. Ya pengennya semua tidak punya utang, terus kemudian penghasilan banyak, luar biasa itu. Iya, ya. Tapi sebenarnya ini kan kita sedang membangun nih, gitu ya, benar. membangun ingin tercapai tujuan kita. Ya mudah-mudahan Indonesia maju, Indonesia jadi maju, terus utang juga bisa terbayar, gitu kan, gitu. Coba aja tanya ke negara lain, pasti negara lain juga punya utang. Percaya sama saya gitu kan, gitu. Tetapi ya kita mudah-mudahan bisa berjalan sesuai dengan rencana gitu ya. Gitu harapan kita sebagai masyarakat awam seperti saya kan, saya semua nggak ngerti tentang itu, cuma ngomong-ngomong doang lah gitu kan. Ya, orang pasti nganggap kitanya apa sih Kak? Tapi minimal kita bisa memberikan informasi. Iya benar. Gitu, informasi itu sesuai dengan yang sekarang sedang aktual kan. Iya benar. Itu. Makanya ya ini banyak harapan publik menggantungkan kepada 3 nih ya kan. 3 capres, cawapres ini. Ya nyawanya di 3 ini. Soalnya ya bukan ngurus satu organisasi kecil, ini ngurus negara. Itu dia, tidak sembarangan orang mampu untuk melaksanakan itu. Nah, kita dorong aja semuanya, kita dorong. Nah, mudah-mudahan apa yang menjadi misi dan visi para calon ini bisa diwujudkan. Siapapun nanti ketika yang jadi itu, misalnya dia ada dulu pernah berdebat, ada ide yang bagus, diakomodir gitu kan, disatukan sehingga lebih bagus lagi gitu. Akan tetapi dihitung dulu yang mana yang kira-kira menguntungkan, yang mana tidak, gitu. Iya, Jadi benar. kalau yang kurang jangan diambil juga, gitu saya. Kalau diambil, sorry ya. Begitu. Logat Sorianya itu mengingatkan saya sama siapa gitu. Ini jebakan lagi nih, Batman ya. Kenapa sih? Aduh, sorry ya gitu. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi memang Pak Haji, menarik memang Pak Haji ngomongin soal debat.
Kalau saya sih ngeliat beberapa banyak poin lah sebenarnya, banyak poin sampai hal-hal poin-poin tersebut saya baca di media sosial juga jadi trending gitu kan. Wah, saya baca, wah ini detik menit ini pasti viral nih. Betul ya kan. Satu lagi, wah menit ini pasti viral nih. Betul. Iya. Jadi ada beberapa timing yang pas bisa menjadi gorengan publik. Ruwet lah pokoknya urusan politik mah. Itu dia. Saya juga maafkan ya teman-teman project fan-nya. Kalau saya ngomong nggak karu-karuan nih. Nah, tapi kalau nggak ngomong harus ngomong saya gitu kan. Iya. Nah, persoalannya supaya saya senang gitu kan. Ketika saya ingin aspirasi saya juga bisa didengar gitu kan. Paling tidak begitu kan gitu ya. Kalau tidak ya juga nggak apa-apa gitu. Gitu loh kira-kira. Tapi kan tiga-tiganya baik nih, ya kan? Baik. Bagus ya. Bagus Tiga-tiganya bagus ya. Tapi ada yang terbaik nggak? Kan saya bilang tadi, jangan menjebak dong. Kalau menjebak sorry ya. Saya bilang semua baik Baik semua ya. dan bagus, dan itu juga putra-putra bangsa kita yang terpilih itu kan, bangsa-bangsa yang terbaik itu yang tampil itu kan. Tapi tadi itu di antara yang baik ada yang terbaik gitu Nah, ini yang jadi tanda kan tanya tidak besar. mungkin juga kan tiga-tiganya jadi presiden kan gitu kan. Nah, atau jadi wakil pasti kan ada yang milikan gitu dong gitu. Jadi, maafkan saya. Sorry ya. Gitu kira-kira ya. Iya. Jadi kalau ngomongin politik tuh nggak ada habisnya Pak Ji. Ya. Kemarin kita juga sebelumnya di sesi-sesi sebelumnya juga kita ngomongin politik ya kan oleh jurnalis ya kan oleh jurnalis. Ya dia juga sudah membaca bagaimana arah nomor 1, arah nomor 2, arah nomor 3 gitu kan. Yang pertama, kedua, ketiga ini seperti apa kelebihan dan kekurangannya. Begitu semua dia berdasarkan by data dan sumber-sumber data yang ada di internet gitu kan. Iya. Ya semuanya bagus memang aja. Bagus. Salut lah, keren. Keren, tapi Keren. ya nah. Jangan pakai tapi dong. Saya jadi curiga kalau pakai tapi. Sorry ya. Itu dia kan gitu kan. Baik. Sahabat Tea Project dimanapun Anda berada ya, tanpa kerasa waktu udah berjalan sekitar 30 menit, ada 30 menit. Ada ya. Jadi Pak Haji, closing statement dong Pak Haji, apa nih kira-kira harapan Pak Haji besarnya ke depan untuk para calon-calon presiden dan wakil presiden nih gitu tuh. Harapan kita apa yang menjadi misi dan visi atau apa yang disampaikan itu harus diwujudkan sebagaimana apa yang disampaikan. Tidak hanya sekedar slogan, mohon maaf ya, takutnya hanya slogan saja gitu kan. Kita karena hanya ingin jadi, itu tidak seperti begitu. Karena harapan bangsa Indonesia ini ke depan, Indonesia itu menjadi negara yang makmur, Super sejahtera. power. Iya, gitu dong harapan kita. Gitu. Jadi realisasikan itu ketika punya keinginan Indonesia maju loh. Realisasikan itu. Kejebak lagi. Itu dia. Ya, realisasikan apa yang menjadi statement gitu ya. Mudah-mudahan terwujud semuanya baik. Mudah-mudahan terwujud baik 1, nomor 2, nomor 3, siapapun nanti yang menjadi RI 1 tolong realisasikan kan gitu kira-kira Pak Haji, ya. Kita dukung habis penuh supaya kita jangan sampai ada bentrok-bentrokan satu sama lainnya Pak Haji ya. Setuju. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya terima Pak kasih Haji. juga. Ya Allah. Nanti kita next ya, kapan-kapan kita ngobrol lagi Pak Haji. Oke. Ngomongin hukum jangan salah loh. Ini beliau ini ahli hukum juga loh. Wah.
nanti ada kasus-kasus viral ya. Ntar kita minta pendapat hukumnya sama Pak Haji ya. Iya. Apa sekalian aja ada tema satu lagi? Next time. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh.